Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana. Satu-satunya jalan untuk kita mencapai kejayaan, kebahagiaan hidup manusia itu hanya dengan mentaati daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikut sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun orangnya, orang kota taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti hidupnya akan bahagia. Orang desa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan bahagia hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Orang miskin, orang kaya, siapa saja, kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti dan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita tidak mentaati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengikuti daripada ajaran-ajaran daripada Rasul, maka kita akan sengsara. Tadi pernah Bu Guru menyampaikannya, sudah disampaikan, siapa nama anak Nabi Nuh? Kan'an. Dia tidak mau taat akan perintah orang tuanya sebagai Nabi, Rasul lagi. Dia tidak taat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyengsarakan kehidupannya di dunia, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya anak-anakku sekalian, lamun taat ya, maka hidup kita akan bahagia. Lamun taat ya, walaupun kita menjadi anak Nabi, walaupun kita menjadi istri Nabi, tetapi tidak taat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksa kita oleh dunia sampai akhirat, tidak akan bahagia. Ini intinya ya. Walaupun kita anak Nabi, dari daripada anak Tuan Guru, lalu melihat taat, akan disiksa dan akan tenang hidupnya di dunia, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan ulama sesungguhnya kejayaan, kesuksesan, kesenangan, kebahagiaan hidup manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan pada agama dan amal-amal agama yang sempurna. Siapa saja orangnya, orang kota, orang desa, raja, rakyat jelata, orang kaya, orang miskin, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti dan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kejayaan, kesuksesan, kesenangan hidup. Tetapi sebaliknya, walaupun kita menjadi anak Nabi, menjadi istri Nabi, tetapi tidak mau taat, maka ini sudah di dalam Al-Quran diceritakan ya. Seperti tadi kisahnya Nabi Nuh, anaknya tidak mau taat, ya Allah siksa. Istrinya tidak mau taat, Allah siksa, Allah azab. Ayahnya juga tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Nabi Ibrahim, ya Allah sengsarakan, Allah siksa. Tetapi kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberikan kebahagiaan, kesenangan hidup. Walaupun suasana dan keadaan ini mengerikan. Satu contoh anak-anak sekalian, Nabi Ibrahim itu dibakar hidup-hidup, tetapi santai Nabi Ibrahim senang hidupnya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun rupanya mengerikan tempatnya, disiksa Nabi Ibrahim, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada api, kul na ya dukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi dinginlah kamu dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Nah,
jadi lamun taatnya walaupun kita miskin, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kebahagiaan. Tetapi kalau kita tidak taat, walaupun kita kaya, walaupun kita jadi raja, maka kehidupan kita di dunia lebih-lebih di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan sengsara. Raja ini Raja Namrus yang menyiksa daripada Nabi Ibrahim. Raja ini tinggalnya di istana, tetapi tidak taat, ya Allah sengsarakan, Allah siksa. Padahal di istana kita santai-santai hidupnya. Sementara Nabi Ibrahim yang tinggal di kobaran api, Allah bahagiakan dia. Bahkan tatkala ditanya Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, selama engkau hidup di dunia, betul paling senang hidup. Maka Ibrahim menjawab, tatkala saya berada di dalam kobaran api. Dia tuh paling senang hidup, merasakan paling senang hidupnya selama hidup di dunia Nabi Ibrahim ini, tatkala dia berada di dalam kobaran api. Kembali, nah ini karena Nabi Ibrahim itu dia taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digelar sebagai apa kemarin dalam film itu? Gelar Nabi Ibrahim Halilullah, kekasih Allah. Ya. Itu gelar kepada Nabi Ibrahim. Karena apapun bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Intinya anakku sekalian, lamun taat ya pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan hidup baik di dunia, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak mau taat dengan perintah-perintah Allah, maka kesengsaraan yang akan kita dapatkan dari dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah banyak Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Bagaimana Qarun laknatullah alaih, Fir'aun laknatullah alaih. Ini orang-orang yang tidak mau mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah siksa di dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita lihat sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miskin-miskin, Bilal seorang budak, Ka'bah bin Al-Arad seorang budak, tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi anak-anakku sekalian? Bilal masih hidup, tetapi terompahnya sudah kedengaran di dalam surga. Masih jalan-jalan ya dunia, ya, tapi dimimpikan oleh baginda Rasulullah SAW, terompahnya sudah kedengaran di dalam surga. Walaupun kita miskin tapi taat, maka Allah bahagiakan kita. Intinya sekali lagi anak-anakku sekalian, namun kita taat, ya insya Allah senang hidup. Ya, kalau kita taat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kejayaan, kesuksesan, kesenangan hidup. Tetapi kalau kita tidak taat, maka kesengsaraannya akan menimpa kita.